Untuk yang kedua, pertanyaannya Ibu Dewi mungkin. Seberapa penting sih tim produksi untuk bikin satu konten, Ibu? Kalau misalnya kita hari ini mungkin menanggapi persoalan soal talentnya kita, kemudian videografernya kita, yang ngedirectnya kita sendiri gitu, kemudian juga skripnya juga dari kita, nah gitu, itu gimana kalau masih minim orang dan kita juga gitu yang harus ngerjain, gimana menanggapi persoalan seperti itu? Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tim produksi konten itu semuanya kita, talent kita, yang ngambil gambar kita, skrip kita, yang make up artisnya kita juga gitu ya. Kali Bu Dewi dan Pak Ustadz ini ya. Produksi itu sendiri, boleh nggak semuanya sendiri? Sekalian ya. Tahapan produksi itu kita punya 3. Secara teori ya, pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Bu, kalau yang pranya saya juga, yang riset saya, terus tiba-tiba saya juga yang produksi, yang pascanya saya juga yang ngerjain. Kan kita tahu konten yang kita buat itu tuh sebatas apa. Kalau hanya untuk bukan untuk bikin film. Kalau bikin film kan pasti pakai kru dong, nggak mungkin sendiri. Kalau kita memproduksi sebuah siaran kayak ini perlu tim. Nggak mungkin dia bisa mengerjakan sendiri. Dia yang megang kamera, terus dia juga yang edit pada waktu yang sama, nggak mungkin. Kalau live ya. Tapi kalau dia hanya mengambil footage nggak ada masalah saya rasa. Kalau memang itu keperluannya untuk personal kita. Tapi kru media, kalau misalnya kita ingin berkembang, jangan pelit-pelit meng-hire tim. Jadi tim itu sebenarnya memurahkan rezeki kita. Dengan kita punya tim yang kuat di media, dengan itu juga kita memberikan peluang untuk teman-teman kita berbagi ide, akhirnya kreativitas kita juga akan lebih banyak. Jadi ide yang muncul untuk kita tampilkan di media pun akan lebih banyak. Zahidah tadi. Zahidah tuh umurnya masih 23 tahun. Tapi kok bisa sih dia kontennya nggak ada, paling sedikit orang lihat 6.000, padahal dia cuman di kamar loh itu. Saya tahu persis Zahidah bagaimana proses produksinya, dan dia nggak punya basic untuk produksi juga. Dia belajar dari awal, dari bagaimana cara megang handphonenya, bagaimana cara menyusun kata-katanya. Terus saya bilang, lah kamu tuh kan nguasain fikih, kamu tuh punya materinya semua loh, ada di kepala kamu, sekarang tinggal transfer. Kalau kamu udah pilih medianya apa, kamu tinggal klaster-klaster file-file yang ada di kepala kamu itu untuk kamu list mana duluan yang mau disampaikan, ikut masalah umat, ikut kondisi semasa, ikut kondisi yang terjadi pada saat ini. Jadi kalau Mbak Via udah yakin dengan menjadi konten kreator itu bisa memberi menjadi jalan buat amal jariah, harus punya planning, punya master plan yang bagus. 3 bulan saya tuh mau produksi apa aja di media sosial saya. Karena kan kondisi berubah-ubah. Sama tadi tuh yang barusan negatif-negatif di media sosial. Nah itu nyambung. Karena algoritma yang kita lihat, mau riset nih ya, mau bikin postingan, kan kita pasti scrolling punya orang dong. Nggak mungkin kita tiba-tiba ada ide tanpa kita punya rujukan. Nah tadi kalau kita kebiasaan scrolling, diem nih tangan kita di algoritma yang itu negatif, maka dia akan muncul terus yang negatif. Cara bunuhnya gimana? Bunuh yang positif. Lihat hal-hal yang memang itu ada kebaikannya. Jadi jari kita ini nanti yang akan bertanggung jawab mau bikin konten apa, mau produksi konten apa. Jadi sekaligus ya 3 pertanyaan saya jawab ya Mas. Oke, terima kasih. Selanjutnya apakah bukunya mau dibagikan? Jadi silakan dipilih Ibu tadi 3 pertanyaan tadi yang kira-kira mewakili. Yang tadi yang kreator kayaknya Mbak Via kali ya. Nah, terus yang satunya silakan lagi maju, tadi yang mungkin bisa membantu ya, yang YouTube ya, boleh digunakan Pak Agus ya, Pak Agus ya. Satu lagi yang semester 3 kali ya. Ya. Nah gunakan SEO ini untuk bisa meramaikan media sosialnya untuk hal-hal positif. Kang langsung Izar ya, mangga silakan. Ini buku saya terbaru ya, fresh launching ya. Ya.